微微一笑，蝴蝶为你倾倒，礼貌几秒，不知道该干嘛。浮生一人，风月桃花映夜笑。Halo, welcome back to my YouTube channel. Aku Niansa dan selamat datang di playground aku buat yang pertama kali datang di channel ini. Channel ini membahas kurang lebih ada keuangan bisnis digital, keuangan bisnis online, kemudian juga ada education, perbankan dan DIY bisnis aku dan lain-lain. So buat kalian yang belum tahu, kalian bisa langsung cek aja di Instagram maupun TikTok aku dan jangan lupa follow ya. So let's go and enjoy for my video today. Karena banyak banget request yang masuk di kolom komentar aku, di sini aku akan membahas mengenai biaya admin Shopee terbaru di tahun 2024. Nah, untuk materi yang akan aku bawakan hari ini itu bersumber dari websitenya Shopee Seller Center resmi dari Indonesia. Dan ini adalah beberapa biaya administrasi Shopee terbaru per 2024. Akan berbeda dengan biaya admin Shopee yang sudah aku bahas di tahun 2022. Kalian tahu sendiri bahwasanya beberapa seller di Shopee ini dibagi menjadi beberapa kategori toko. Ada toko yang mulai dari kategori non-star seller, kategori star seller plus maupun star seller, dan ada kategori Shopee Mall. Nah, kategori ini itu sangat mempengaruhi total biaya admin yang ditanggung oleh para seller. Selain kategori toko, jenis produk yang ditanggung oleh seller itu juga bermacam-macam. Kategori produk A, kategori produk B, maupun kategori produk C itu biaya adminnya juga berbeda-beda. Nah, di sini kita akan bahas mulai dari satu-satu untuk biaya admin per kategori toko. Nah, yang pertama yaitu biaya administrasi untuk kategori non-star seller. Bagi seller pemula, biasanya kalian itu masuk di kategori ini, yaitu non-star seller, dimana untuk administrasinya atau kriterianya itu biasanya per pesanan setiap bulan itu di bawah 30 pesanan dan belum mencapai target pendapatan. Kemudian nih, untuk biaya administrasinya sendiri itu biasanya lebih rendah dibanding kategori toko lainnya. Untuk biaya administrasinya itu dihitung dari harga jual produk atau produk asli dikurangi yaitu diskon atau voucher yang memang ditanggung oleh penjual. Artinya tuh barangkali nih ketika kalian baru buka toko, itu kan biasanya kalian akan bagaimana caranya menarik pembeli yaitu dengan memberikan diskon maupun voucher. Nah, untuk perhitungannya itu biasanya harga asli dikurangi dengan voucher maupun diskon yang ditanggung oleh penjual, kemudian dikalikan administrasi, di mana administrasinya itu mulai dari 6% untuk kategori produk A, 5% untuk kategori produk B, dan 3,5% untuk produk C. Nah, untuk kategori produk sendiri akan aku tampilkan di layar ya. Nah, di sini ada kategori produk A, itu macam-macam. Biasanya fashion itu termasuk produk A dan beberapa kebutuhan primer. Kemudian ini ada juga beberapa kategori produk B dan kategori produk C. Kalau misal kalian itu pengen tahu lebih lama, nanti akan aku kasih untuk link di deskripsi box. Baik, kita langsung aja masuk ke contoh perhitungannya. Katakanlah di sini ada toko Citra merupakan toko non-star seller di mana berjualan baju. Harganya sekitar Rp70.000. Untuk memikat pembeli, toko Citra menerapkan diskon penjual itu sebesar Rp3.000 serta voucher ikuti toko sebesar Rp3.000 per produk. Nah, bagaimana perhitungan administrasinya? Kita langsung hitung bersama-sama ya. Baik, seperti rumus tadi, itu adalah harga aslinya itu sama dengan Rp70.000, di mana dikurangi voucher maupun diskon masing-masing Rp3.000. Maka Rp70.000 dikurangi Rp3.000, dikurangi Rp3.000, totalnya itu dikurangi Rp6.000. Maka untuk harga yang dibayarkan pembeli itu kurang lebih Rp64.000. Nah, karena produk baju ini termasuk di kategori produk A, maka biaya administrasinya yang dikenakan adalah produk A sebesar 6%. Maka dari itu, Rp64.000 dikalikan 6%. Dari hasil perhitungannya, maka biaya admin yang dikenakan toko Citra adalah Rp3.840, di mana untuk total pendapatan yang diterima oleh penjual yaitu Rp64.000 dikurangi Rp3.840 sama dengan Rp60.160. Nah, itu dia contoh perhitungan dari biaya administrasi baik untuk kategori non-star seller Shopee. Nah, untuk biaya administrasi sendiri ini itu tidak ada maksimal. Jadi memang seharga
berapapun itu akan tetap dikenakan admin yang sama. Kemudian juga untuk biaya administrasi itu sudah termasuk pajak atau pajak pertambahan nilai atau PPN yang berlaku pada saat itu. Serta untuk biaya administrasi sendiri itu belum termasuk biaya layanan yang digunakan oleh penjual di Shopee. Nah, untuk biaya layanan itu nanti akan kita bahas di video sendiri ya. Untuk biaya administrasi khususnya untuk Shopee Mall maupun non-star, baik Star Seller maupun Star Seller Plus juga akan aku bahas di video sendiri. Nah, itu dia video pada hari ini, yaitu biaya administrasi Shopee terbaru di tahun 2024 untuk kategori toko non-star seller. Untuk kategori lainnya akan aku bahas di next video. Apabila kalian suka, kalian jangan lupa like dan subscribe video ini, dan jangan lupa kalian juga share video ini ke sobat seller lainnya. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.